Halo semuanya, kembali lagi di channel Lawan Kainio. Semoga kalian sehat selalu ya. Untuk yang belum berlangganan, silahkan berlangganan, tekan tombol lonceng, dan sukai video ini ya. Inilah beberapa pembahasan tambahan mengenai manga Boruto chapter 76. Chapter ini rilis pada tanggal 21 Desember lalu berjudul Tempat Nyaman Wanita. Setelah kami bagikan pembahasan awal dari bocoran Abdul S172, kami akan membahas poin yang belum kami bahas sebelumnya. Lalu apa itu? Simak penjelasan berikut ini ya. Diawali Boruto melihat sekilas pandangan dia bersama teman-temannya. Bahkan Mitsuki berubah menjadi Sage mode. Hal ini mengejutkan di mana Boruto tidak pernah melihat hal tersebut. Jadi Boruto menyimpulkan bahwa yang dilihatnya adalah masa depan. Boruto menyadari perkataan Momoshiki bahwa mata birunya akan merenggut semuanya dari Boruto. Ini adalah awal bagi Boruto mengerti arti perkataan Momoshiki, bahwa yang dimaksud adalah masa depan yang dilihat Momoshiki. Amado di sini tampak depresi, sangat sedih sekali karena mengingat Akebi putrinya. Shikamaru dan Naruto hanya menegaskan bahwa ternyata Amado tidak berencana meruntuhkan dunia shinobi. Itulah satu-satunya yang Naruto dan lainnya cemaskan. Jika nyatanya dia berencana menghidupkan anaknya, itu hanyalah urusan pribadinya. Dari segi Kawaki sendiri, dia sadar bahwa selama ini yang dia benci bukan karma, tapi dia hanya membenci Otsutsuki yang menyebabkan semua ini. Apalagi mereka yang mengincar Hokage ke-7. Kawaki hanya menanyakan satu hal kepada Amado. Apakah Delta yang dihidupkan dengan karma akan menjadi Otsutsuki baru atau tidak? Namun Amado tak tahu akan menjadi seperti apa nanti Akebi. Hal ini tampak sepele, namun jika Akebi benar-benar menjadi Otsutsuki, ini akan membuat ancaman baru dunia shinobi. Jika Akebi membahayakan dunia shinobi, pastinya Amado akan membela anaknya sendiri dan membantu Akebi untuk tujuannya. Inilah maksud dari pertanyaan Kawaki, karena dia hanya khawatir hal terburuknya. Sedangkan keesokan hari saat sarapan, Boruto menanyakan kepada Eida memilih Kawaki dan bukan Boruto. Tentu saja Daimon mengejek Boruto dan mengatakan Eida memilih Kawaki karena wajahnya lebih tampan. Meskipun Eida mengatakan itu karena hal usia Boruto dan Eida sedikit berbeda. Padahal sejatinya Eida memang benar-benar menyukai Kawaki dari perasaannya sendiri. Namun percakapan ini membuat masalah lain di mana Kawaki menyimpulkan saat Eida bekerja sama dengan Code. Syaratnya pasti untuk mengorbankan Boruto kepada Jubi. Kawaki tampak marah karena lagi-lagi semua orang memperlakukannya seperti itu. Lucunya, justru Boruto berkata bahwa dia yang harusnya sangat marah karena kesepakatan Code untuk dikorbankan ke Jubi. Eida merasa tidak nyaman dan memutuskan memanggil Sarada dan Sumire. Shikadai yang tidak terpengaruh kepada Eida tampak meminta ikut. Namun ternyata Shikadai juga terpengaruh saat berhadapan langsung dengan Eida. Sarada menyimpulkan sebelumnya dia tidak terpengaruh karena Shikadai tidak melihat jelas Eida. Namun saat melihat jelas, Shikadai terpengaruh. Sarada mengatakan dalam telepati untuk mencoba tidak melihat ke mata Eida. Namun tentu ini tidak menjamin. Fakta yang mengejutkan di mana ternyata Sarada dan Sumire tidak terpengaruh kemampuan pengikat hati Eida. Ini tentu sangat aneh karena Sarada dan Sumire bukanlah Otsutsuki. Ini masih misteri alasan yang sebenarnya mengenai ini. Eida curhat kepada Sarada dan Sumire bahwa dia benar-benar menyukai Kawaki. Disinilah Sarada pikir bahwa Eida bodoh karena hanya memperdulikan itu. Sarada dan Sumire melakukan percakapan telepati bahwa mereka tidak terpesona dengan pengikat hati Eida. Hal ini harus dirahasiakan dan Eida jangan sampai tahu. Namun Eida tampak sedih karena dia juga ingin mempunyai teman normal. Namun apakah Eida tahu mereka tidak terpengaruh? Apakah karena keinginan Eida mempunyai teman normal, maka Sarada dan Sumire tidak terpengaruh? Apa ada faktor lain? Masih menjadi misteri. Setelahnya, Shikamaru menerima laporan Sumire mengenai itu dan Shikamaru memberi perintah khusus kepada Sarada dan Sumire. Mereka yang tak pernah terpengaruh dengan Eida dan jika suatu saat Eida menjadi ancaman mereka akan ditugaskan membunuh Eida dan masalah Daimon belakangan.
Tentu ini adalah misi khusus yang selain mereka berdua tidak ada yang boleh tahu, termasuk Boruto dan Kawaki. Poin paling penting dan klimaks di chapter ini adalah bagaimana Momoshiki akhirnya tahu rahasia kemampuan Eida dari pengikat hati. Di mana sebelumnya Momoshiki mengatakan itu bukanlah Shinjutsu. Namun kali ini Momoshiki berhasil memecahkan rahasia kemampuan Eida. Namun sayangnya Momoshiki tidak ingin memberitahu Boruto mengenai kemampuan Eida. Lalu apa sebenarnya rahasia kemampuan Eida? Ini hanya Amado dan Momoshiki yang tahu tentunya. Nanti kita akan memberikan teori di video lain ya. Sedangkan akhir chapter tampak Kawaki membaca ekspresi Boruto yang seolah-olah berbicara kepada seseorang. Kawaki yang sebelumnya merasakan dan melihat Momoshiki di dekat Boruto. Dia sadar bahwa Momoshiki ada dan di akhir chapter ini. Kawaki meneriaki Momoshiki untuk keluar dan menantangnya. Tentu saja bagi Kawaki dan semuanya, Momoshiki merupakan ancaman. Momoshiki berusaha membunuh Boruto dan akan mengorbankan Kawaki kepada Jubi. Parahnya, Momoshiki akan menyerap cakra di bumi dengan pohon dewa. Jelas Kawaki sangat marah dan ingin membasmi Momoshiki sampai ke akarnya. Bahkan dia setuju untuk membunuh Boruto saat dikendalikan Momoshiki sebelumnya. Akankah pertengkaran ini memicu keributan besar di chapter 77? Inilah yang menjadi garis besar chapter ke depan. Nah, itulah sekian pembahasan dari kami dan saksikan terus kami hanya di Awan Kai News. Terima kasih dan sampai jumpa.